Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang sahabat-sahabat di kajian suluk online gelombang ke-13. Hari ini pertemuan keempat. Kita masih menelusuri tentang penciptaan alam semesta sebagai sebuah awal dari upaya kita untuk menyelami kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, tahun lalu setahun penuh kita udah uh, hampir setiap minggu ya mencoba untuk membaca kaidah-kaidah suluk dalam kehidupan Musa alaihissalam. Nah, sekarang kita memutar dari awal nih tentang Adam alaihissalam, bapak kita, yang ternyata sebelum Adam alaihissalam diciptakan itu banyak rahasia-rahasia penciptaan lain. Dan saya pikir ini penting untuk ditelaah dulu gitu ya, karena mengerti tentang rahasia penciptaan, bagaimana alam semesta itu di awalnya diciptakan, itu membuat kita jadi punya visi tentang ini kehidupannya ngapain sih gitu ya, what is this life is all about. Itu tuh pertanyaan saya waktu SMA yang sampai nggak bisa tidur kalau malam tuh diputer-puter gitu ya, masa sih cuman untuk kuliah, cari kerja, menikah, ya kan, punya anak, karir tinggi, punya rumah, you name it lah, pencapaian-pencapaian lahiriah. Habis gitu udah semua selesai, ya biasa paling anaknya menikah, punya cucu, and so on, sampai mati gitu ya. Itu nggak memuaskan banget gitu. Buat aku cuma gitu ya. Terus gimana dong kalau yang rezekinya di kadar cuma cuma dalam tanda kutip ya, sedikit. Seolah-olah di mata orang di dunia dia tidak sukses. Dan masalahnya kesuksesan itu diukur dengan misalkan yang paling banyak uangnya gitu ya, yang paling ya kayak gitu-gitulah. Sementara kan rezeki kan beda-beda setiap orang. Terus bagaimana kita melihat itu gitu? Orang yang seumur hidupnya jadi tukang sol sepatu misalkan ya, apakah dia jadi kurang beruntung? Nah, itu kemudian apa itu keberuntungan? Nah, itu jadi banyak kegelisahan saya kemudian ternyata nggak jauh-jauh jawabannya di Al-Quran gitu ya. Jawabannya apa itu? Siapa itu orang-orang yang beruntung, al-muflihun? Apa itu definisi nikmat di dalam Al-Quran? Ternyata nggak jauh-jauh. Tapi kan selama ini saya baca Quran cuma tilawah-tilawah, jarang baca terjemahannya, cuma ngejar khatam ya kan. Ternyata itu kurang kurang memberikan panduan gitu. Maybe it's good in the beginning ya. Ada semacam giroh gitu, semangat untuk baca-baca. Tapi ketika Al-Quran tidak dipahami, setidaknya kita baca terjemahannya, setidaknya kita bismillah, terus mencoba untuk menghayati dan melihat korelasi antara ayat-ayat dengan kehidupan yang kita hadapi. Jadi seolah-olah Al-Quran adalah sebuah kitab yang katanya dulu ya, katanya ini mukjizat terbesar gitu. Tapi dulu rasanya nggak kebayang apa sih mukjizatnya, apa bisa membelah lautan gitu, atau apa baca Quran, you name it lah. Nah sekarang saya mulai, alhamdulillah mulai mulai merasakan oh iya ya, itu Al-Quran tuh yang bergerak. Ada kaidah-kaidah Al-Quran yang ketika kita pegang, kita jadi kokoh dalam kehidupan. Kekokohan itu mengundang kuasa Allah hadir gitu, mengundang perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi yang namanya kehidupan itu saya sempat salah untuk strategi menghadapinya. Selalu dengan difikirkan cause and effect gitu ya, terlalu lupa sama Allah Ta'ala. Nah hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita belajar tentang bahwa ada lapisan-lapisan lain di dalam alam dunia ini, kehidupan, alam raya, yang kita sering lupa. Nah, ini dimulai dengan penciptaan gitu ya. Jadi kita sudah belajar, Ibnu Arabi mengatakan bahwa penciptaan, aku lihat alam semesta itu bagaikan pohon gitu ya. Dan pohon ini menarik. Ini saya sampai beli textbooknya itu pengen memahami detail pertumbuhan benih
Dari dia benih, apa yang harus dibutuhkan untuk sebuah benih pecah kecambah sampai dia membentuk pohon. Itu liar bacana. Karena detail ya, jadi banyak proses kimia, term-term biokimia dan lain sebagainya. Jadi proses benih pecah kecambah pun itu udah delicate. Dia butuh air berapa kadarnya, shields bungkusnya itu punya ketebalan berapa dan harus air berapa. Jadi wah, kalau diulik Masya Allah gitu ya. Kita kalau tinggal makan buah tinggal makan aja gitu ya. Tapi proses dari benih tumbuh jadi pohon dan pohon itu berbuah itu betul-betul luar biasa gitu. Jadi kalau kita melihat insan sebagai di dalam kita ada benih dan benih itu harus tumbuh, sungguh kita sangat tergantung pada Rabbul Alamin. Jelas, sebagaimana benih itu sangat tergantung kepada sang penanam benih. Karena dia yang mencukupi airnya gitu, disiram, ada hama dibersihkan, dikasih pupuk. That's it. Sepenuhnya bergantung sama sang penanam benih. Nah, kita sebenarnya kehidupan itu mutlak bergantung 100% sama Allah Ta'ala. Dan dia kadang-kadang tersembunyi buat kita gitu, seolah-olah kita bernafas, kita bangun tidur bisa lihat ya mata, ini proses delicate, ini bisa menelan, itu proses yang sangat kompleks. Tapi kita jarang sekedar mengucapkan Alhamdulillah setiap menelan. Kita disibukkan dengan yang lainnya, betul. Setidaknya pada saat sholat lah, ketika kita berzikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita pun luput untuk mengingat bahwa ini semesta tubuh saja sudah begitu banyak yang mesti disyukuri. Nah, mari kita lihat tentang penciptaan semesta ini, sahabat-sahabat. Jadi dikatakan nanti semesta itu dibagi menjadi 3 lapisan. Jadi lapisan luarnya itu membentuk alam mulk. Lapisan dalam membentuk alam malakut. Mulk itu alam yang jasadiah. Semua yang terpersepsi oleh indera kita, ini alam mulk. Termasuk miliaran galaksi yang ada, yang kita belum punya kapasitas kemampuan untuk mengeksplornya per hari ini, itu masih alam mulk. Termasuk alam jin, itu masih di dalam alam mulk. Tapi kemudian dalam ciptaan itu, ada alam yang lebih dalam. Jadi kalau layer di dalam pohon itu ya, udah mulai masuk kambium gitu. Nah, di mana zat-zat nutrisi di pohon itu banyak di alam malakut. Kalau istilahnya di pohon itu. Nah, alam malakut namanya malak, jadi malaikat. Nah, alam malaikat. Ini mengingatkan kita bahwa manusia punya entitas yang satu alam dengan para malaikat, yaitu jiwanya, yaitu nafs. Ini pun mengundang sebuah perenungan tersendiri gitu, karena kita dalam agama, orang yang beragama ya, tidak asing dengan term malaikat. Bahkan di dalam rukun iman, itu dikatakan iman kepada malaikat, betul? Kita pun belajar dari informasi hadis-hadis bahwa ada malaikat kiri kanan pencatat amal. Yang itu gantian shiftnya pagi dan sore. Yang naik membawa amal-amal kita, catatan-catatan amal. Dan dalam hadis lain yang Mu'adz bin Jabal riwayatkan, malaikat-malaikat itu akan berhadapan dengan 7 malaikat langit penjaga, di mana di setiap langit dosa-dosa yang bercampur dengan amal itu akan membuat seluruh amal tertahan. Auzubillah min dzalik ya. Dari mulai dosa
ujub, dan sampai ke langit ketujuh gitu. Malaikat gitu. Pertanyaannya, oke, iman pada malaikat. Apa fungsi malaikat buat kita? Apakah sudah berfungsi praktis? Atau cuman masih ya bacaan-bacaan aja? Ada malaikat, ada sih. Pernah ngobrol, pernah, tapi sebenarnya dia berfungsi ya kadang melindungi ya kan, mau tabrakan gitu ya, aneh gitu, mobil bisa sampai ya Bu Eli waktu itu ya, bisa jadi tuh fungsi malaikat. Dan beliau lagi naik di tol ya kan, kenceng banget, wah itu udah mau tabrakan, terus tiba-tiba kok bisa, nah kayak gitu-gitu loh, dalam kehidupan tuh ada yang kok bisa ya. Atau lagi ini gempa bumi nih ya di Maroko, bayi bisa selamat. Dalam perhitungan kita itu bangunan udah hancur seperti itu gitu ya, dia bisa terlindung oleh, nah itu bisa jadi malaikat itu. Terus kita juga lumrah ya bicara kalau baik, ketawa-ketawa itu lagi sama malaikat gitu. Nah itu sebenarnya harus mengundang kita untuk berpikir lebih jauh gitu. Oh ya, ada kehidupan lain ya. Malaikat, seiring dengan pertumbuhan kita, makin sibuk sama dunia, makin kita seolah-olah tergantung pada sebab akibat, semakin kita melupakan itu gitu. Melupakan sisi lain dari kehidupan, lapisan lain dari kehidupan ini. Sehingga sibuknya di mulk aja semua. Dipusingkan dengan semua kejadian yang ada. Dan senantiasa mengais-ngais solusi dari persoalan di alam mulk lagi gitu, nyarinya horizontal lagi, lupa dia bahwa manusia tuh punya aspek alam malakutnya, apalagi Jabarut. Kalau di dalam pohon tuh digambarkan oleh Ibnu Arabi, Jabarut itu bagian yang paling tengah yang fungsinya membawa air dari tanah ke seluruh pohon. Air tuh udah jelas, jadi kalau mau cari airnya, air tuh tanda dari pengetahuan gitu. Jabarut, indah ya. Air itu mesti sampai ke ruh kita gitu. Itu makanya. Maka disebut kalau misalkan Al-Quran berbicara tentang benih yang harus tumbuh, itu untuk pertumbuhan benih setidaknya harus ada dua elemen. Pertama, dia mesti diairi. Yang kedua, dia mesti kena sinar matahari. Dulu kita pernah praktikum tuh waktu SMP, pakai biji kacang hijau, ingat ya? Saya ingat tuh, terus disimpan di atas kapas yang basah, lembab, pakai air, terus nanti pecah kecambah tuh. Kemudian eksperimen, yang satu disimpan bisa punya akses ke sinar matahari, yang satu ditutup pakai kaleng gitu ya, blik. Nah itu yang ditutup kaleng itu merana pertumbuhannya tuh. Sama, sekarang apa itu matahari? Apa itu air? Ya, intinya air itu kan pengetahuan, sama seperti ini. Jabarut, alam Jabarut yang membawa air ke seluruh pohon. Kalau apa namanya raga kita itu dihidupkan dengan makanan, kalau nggak makan lapar bisa mati, gitu ya. Jiwa kita hidupnya dengan apa namanya, karena dia dari cahaya, dia hidup dengan cahaya ilahiyah, yang itu juga bersumber dari air pengetahuan. Apa itu? Al-Quran. Berarti sumur zam-zamnya lah itu. Itu sumber mata airnya. Kemudian hadis dan lain-lain adalah derivat dari Al-Quran itu. Jadi kunci pertumbuhan jiwa kita sebenarnya, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan, merespon dengan tepat Al-Quran. Maka kajian suluk online ini, um, idenya sih kita baca satu dua ayat, terus kita coba elaborasi gitu. Kita coba kemudian diskusi. Ya, dan saya yakin setiap sahabat punya perspektif ya Allah ajarkan dalam keseharian, dalam apa namanya pengalaman hidup, yang punya pandangan tertentu tentang ayat-ayat Allah ini. Nah, jadi
hari ini kita belajar dari kata kun, itu tercipta juga 3 alam. Alam mulk, alam malakut, alam jabarut. Bayangkan sahabat-sahabat, ini baru bicara tentang titik yang ada di dalam huruf nun, yang nanti dia keluar jadi ba untuk memulai bismillahirrahmanirrahim. Ini baru bicara setitik nih. Udah jadi alam mulk, malakut, jabar. Mencengangkan nih. Zat Allah Ta'ala yang kita hadapi ini. Nah, kita mesti paham, ini karena aku, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan semesta. Jadi ada sebuah kerinduan, kecintaan. Nah, ini visi ya. Visi awal ini mesti kita nggak boleh kehilangan visi dalam hidup. Bahwa kita hidup ini sangat mulia setiap manusia. Kita hidup ini bukan untuk ngejar karir semata, untuk menikah, berprofesi, berkontribusi, dan lain sebagainya. Boleh, by all means, of course, itu silahkan. Itu cara kita memakmurkan bumi. Tapi jangan, don't lose visibility, jangan hilang satu goal utama kita, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Dari pekerjaan yang kita ambil, dari karir yang kita daki, gitu ya, dari bisnis yang kita tekuni, itu end goal-nya, end game-nya mestinya makin kenal Allah apa enggak gitu. Termasuk dari sekian konflik yang kita hadapi, beban hidup yang kita pikul, sakit yang kita derita, itu semua harus membawa kita kepada sebuah kesaksian, Allah tuh begini, Allah tuh makin begitu mestinya. Dan hanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati kita hanya dingin, hanya tenang ketika dia makin mengenal Sang Pencipta, because itu adalah cinta pertamanya. Dan sasaran pandangannya qalb itu hanya mencari al-haq di mana ya. Makin dia jarang diberi al-haq, makin dia lesu. Kalau qalb lesu, qalb itu kan adanya di nafsu ya. Udah menjalar nanti, kurang inspirasi, karena semangat datang dari jiwa kita. Jiwa kemudian di generatornya tuh si qalb. Jadi suluk itu betul-betul untuk melihat dan mempelajari ilmu gimana sih supaya qalb hidup dan tetap hidup dan menyingkirkan hijab qalb dan lain sebagainya. Itu diulik di dalam ilmu tasawuf. Nah, kalau yang mencengangkan juga tuh, ketigaannya ada di mana-mana. Kalau tadi disebut 3 lapis pohon, 3 alam mulk, malakut, jabarut. Dalam tataran anatomi, ya, karena saya latar belakang ilmu kedokteran, jadi belajar, di jantung juga ada 3 lapisan ya. Epikardium, miokardium, daerah bagian otot, endokardium. Otak 3 lapisan. Kulit 3 lapisan. Tulang, mata, waduh, hebat. Jadi ayatnya di mana-mana konsisten. Bicara tentang ketigaan. Geolog mungkin akan melihat juga tuh 3 lapisan bumi, terus setiap lapisan dibagi lagi jadi 7 lapisan dan lain sebagainya. Mencengangkan gitu ya. Nah, kemudian nih kita lihat ya. Selain yang 3 itu, ada ketigaan lain yang terkait dengan Ibn Arabi kemudian mengutip surat ini Al-Waqi'ah. Ini bicara tentang hari kiamat ya. Di hari kiamat itu diungkapkan ada 3 golongan manusia. Jadi yang disebut sini adalah golongan kanan, ashabul yamin, golongan kiri, ashabus shimal. Nah, di antara kanan kiri ada golongan yang paling hebat tuh, golongan as-sabiqunal muqarrabun. Ada orang-orang yang kalau ingat as-sabiqunal awalun, as-sabiqun as-sabiqun. Ini orang yang bersegera menuju Allah. Itu udah menunjukkan himmahnya. Jadi apa ya, demen banget gitu lah kalau ada berita apa, wah dia ambil, ada seruan apa dia langsung bangun gitu ya. Ini seruan untuk melipat kasurnya gitu kan, kalau orang
mau taubat itu. Artinya mengurangi tidur. Saat orang banyak tidur, sepertiga malam terakhir dia bangun. Walaupun sholat 2 rakaat. Itu diantara tanda-tanda as-sabiqun as-sabiqun. Kita lihat ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Waqi'ah. Jadi ingat nenek saya. Beliau tiap hari bacanya ini. Ya, semoga dilapangkan, dicahayai alam barzakhnya. Mungkin jadi berkah juga ya ayat surat yang selalu dibaca ini. Dalam testimoni saya, mbah saya ini, Mbah Umiyati almarhum, saya nggak pernah lihat beliau cemberut seumur hidup. Sebagai cucu ya saya selalu senyum, selalu nggak ada galak-galaknya. Saya nggak bisa ngebayangin nenek saya galak kayak gimana. Jadi saya tidak punya referensi nenek yang galak karena she's just an angel gitu. Tiap ini tersenyum. Dulu kan beliau tuh itu cara dia menyenangkan cucunya ya. Kan rambutnya banyak yang putih ya namanya orang tua. Dia tuh tahu saya orangnya sangat suka meticulous ngumpulin satu-satu gitu. Sampai sekarang. Jadi saya suruh ngambil cabutin uban. Satu uban tuh 25 perak. Semangat. Dulu 25 perak tuh bisa beli bala-bala Telin. Zaman SD, inget nggak? Iya, inget banget saya. 25 perak. Sekarang mah nggak ada 100 perak, 500 perak juga kayak nggak ada artinya ya. Cuanki, teh, Inflasi. semangkok cuanki ya. Wah, semangkok bener gitu? Iya juga ya. Iya, dulu SD semangkok cuanki Rp25, Masya Allah. Belum. 25 rupiah tuh. Aku ingat bala-bala tuh soalnya. Jadi kalau beli 100 perak tuh udah. Nah jadi Ibu, nah ini terkait dengan fungsi kita di alam mulk ya, di alam malakut. Sorry, mulki ya, bener mulk. Sebagai rahmatan lil alamin. Nah itu, kalau ada ungkapan rahmatan lil alamin, alam-alam itu ya udah termasuk alam mulk, alam malakut, sama alam jabarutnya. Hebat ya potensi manusia itu. Pertanyaan kita mestinya gini, gimana cara merahmati sekarang gini? Seolah-olah kan rahmatan lil alamin. Apa coba imajinasi tentang rahmatan lil alamin? Kalau ditanya sama anak, gimana mama cara kita jadi rahmatan lil alamin? Sok, apa jawabannya? Trivia quiz. Aku bagian nanya hari ini. Coba kalau ditanya apa itu rahmatan lil alamin? Ya, ya, rahmatan lil alamin karena kita bicara tentang dari awal ya. Dari awal ini tentang dia ingin memperkenalkan dirinya karena ingin dikenal. Hadis kursi. Aku khazanah tersembunyi, khanzun mahfi, dan aku cinta untuk dikenal, maka aku ciptakan alamnya, ada makhluk-makhluk dan lain sebagainya. Dan fungsi kemudian manusia mempunyai tanggung jawab lebih besar karena of all the creatures, dari semua ciptaan, manusia punya fungsi mengenal Allah yang lebih dari makhluk-makhluk lain. Lebih mendekati, jadi lebih holistik. Kenapa? Manusialah yang punya 3 komponen itu. Kita punya komponen dari alam mulk, raga kita nih yang kelihatan di kaca tiap hari, dibedakin ya, facial, manicure, pedicure, itu raga. Barijeng, kalau meninggal you can say goodbye. Nanti kita dibangkitkan dalam bentuk raga yang lain. Yang sesuai dengan kualitas jiwa kita pada saat dibangkitkan. Itu Rasulullah SAW mengerikan hadisnya panjang banget mengenai rupa umat Rasulullah. Ini umat Rasulullah loh. Artinya mungkin sholat, nah iya gitu ya. Ini nggak bicara umat lain. Itu pun dibangkitkan ada yang mengerikan gitu. Lidahnya panjang, membuntai. Jadi, kok bisa gitu ya? Ya karena dalamnya berantakan. Di alam sana nanti adalah alam perwujudan yang lebih dalam. Nah, sekarang kita dikasih modal nih sama Allah Ta'ala. Oke, dikasih ya kendaraannya. Ini ragamu begini karena kamu dilahirkan dari orang tuamu. Ini adalah lahan yang paling cocok, kata Allah Ta'ala. Supaya benihmu tumbuh dengan baik. Nah, jiwa kayak begini, kayak kamu ini cocoknya dari orang tua yang begini nih.
Emang sih rada galak si bapak nak gitu ya, atau ibunya gimana lah. Tapi, nah itu yang kita mesti lihat. Itu yang paling cocok supaya kekuatan jiwa keluar, sabarnya mencuat gitu, tawakalnya melambung. Nah, kalau kita tidak paham tentang ada aspek lain di dalam kehidupan, kita kemudian tertawan kepada sebuah sial banget ya aku dapat orang tua kayak begitu, nauzubillah min dzalik. Tidak paham gitu bahwa ada sebuah pengaturan ilahiyah, bahwa ada benih yang harus ditumbuhkan dan sang penanam benih paling tahu lahan yang paling baik di mana. Orang tua kita adalah yang terbaik buat kita. Imani itu. Terutama yang sedang konflik atau punya punya semacam ketidakpuasan sama orang tuanya. Tapi sadarilah bahwa dunia tempat kita dilahirkan dan bumi tempat kita dipijak sekarang itu adalah desain yang ultima gitu. Itu yang menuliskan skenario-nya Allah Ta'ala, sahabat-sahabat, bukan malaikat, bukan nabi-nabi. Dia ketika ciptaan belum ada sama sekali. Di konsep. Kita tuh sebenarnya tinggal menjalani aja. Cuma kan kita suka playing God ya. Pengennya ini, itu, pengen itu. Konsep baik menurut kita tuh yang ini ya Allah. Sementara takdir menyeret dia ke arah lain. Kan jadi tersiksa. Siapa yang menyiksa? Allah tidak menzalimi kok hambanya. Pikirnya sendiri yang membuat dia menjadi terjerat kepada sebuah ilusi bahwa aku tidak bahagia, katanya. Kata siapa? Kata pikirannya. Kenapa? Aku nggak punya itu. Aku belum sampai ke tahap itu. Yang dilihat yang tidak punya. Yang belum dicapai. Sementara dia masih bisa melihat matanya. Yang lain sudah buram gitu misalkan. Jantungnya masih sehat, nggak perlu pakai alat khusus. Nafas masih lega, nggak perlu pakai ventilator gitu. Hal-hal banyak dia lupakan. Dia masih bisa sujud, terpanggil oleh azan, masih mau sholat, walaupun ngebut. Lumayan dibanding nggak sholat. Nah, kemudian manusia kehilangan orientasi dan tersibukkan dengan segenap uh, fenomena duniawi. Dan tenggelam di situ, gitu. Kelimpungan sendiri. Nah, makanya fungsi sholat itu reoriented. Kalau sholatnya benar, tegak, ihsan, ikhlas, khusyuk, ada yang terbuka tuh ke jiwa. Ada yang merembes ke jiwa, artinya komponen alam malakut manusia teraktivasi. Di situ dia kemudian menjadi bisa berpengetahuan lebih sekedar dari pengetahuan duniawi yang nggak kemana-mana. Kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran, nggak akan bisa menjawab kenapa dia pergi. Misalkan ada atau kematian. Ya, COVID kemarin sebuah pengingat bahwa hey, kematian adalah sebuah hal yang sangat-sangat dekat. Dan kita sering lupa. It can happen anytime, anywhere. Kalau nggak terjadi ke kita, terjadi ke orang sekitar kita. And that's like menjungkir balikan semua nih. Kemudian kita terkesiap gitu ya. Kedebuk gitu. So, ya Allah gitu. Nah kemudian kita jadi ingat lagi. Oh iya ya, kematian dekat. Nangis, berzikir. But then after couple of months, lupa lagi. Itu manusia. Makanya di antara dua hal yang bisa menghidupkan hati, kalau nggak zikrul maut, ya baca Al-Quran. Itu caranya. Dan kadang Allah dengan rahmaniyahnya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya, dia melihat, aduh kasihan banget nih orang ini lupa akan apa yang dia harus lakukan di dunianya, terlalu sibuk gitu ya. Jadi hal-hal yang membuat kita lalai, kalau itu Allah rahmati, diambil. Lagi asik bisnis, bisnisnya dibangkrutin. Lagi asik menapak karir, perusahaannya dibikin tutup. Ada aja pokoknya. Karena keasikan di situ. Kayak kita lah, anak ya kalau zaman sekarang yang bikin lalai gadget ya kan. Asik banget. Udah nak, udah ya selesai. Kan kita ambil tuh gadgetnya.
Karena dia belum punya kesadaran untuk ngatur sendiri kapan sih, berapa lama dia mesti harus olahraga, ya kan, supaya balance. Anak kadang nggak punya visibility itu. Nah, Robul Alamin, sang pemelihara kita, ngerti tuh. Aduh, kamu terlalu banyak sibuk di satu sisi, nggak balance nih. Dibikinlah itu, diambil itu. Nah itu, kalau kita punya visibility seperti itu, ketika ada sesuatu hal yang beriak ya, tidak nggak balance, nah itu kita harus merenung, astagfirullahaladzim, mungkin nah harus ke dalam diri ya, mana nih di sisi aku yang nggak balance. Kadang kalau dalam Al-Quran tuh yang diuji tuh simbolnya Nabi Yakub, itu simbol orang tua yang sayang banget sama anaknya. Hati-hati loh, itu bisa hijab. Nggak boleh, Allah Maha Pencemburu. Sayang boleh, tapi harus ketika kita tahu ini membuncah banget nih kesayangan itu, sampai kadang takut ini takut itu istighfar banyak-banyak. Anak kita bukan milik kita. Iya, bahwa mereka datang melalui kita, but it's not ours. It's not ours to decide kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, kamu harus menikah dengan ini, kamu hanya minta sama Allah Ta'ala. Ini anak ini harus kemana? Bahkan Al-Quran mengatakan, jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Jangan seorang ayah dibuat susah oleh anaknya. Coba sampai gitu. Karena ada potensi bikin riut anak tuh memang ya. Kalau masih kecil masih lucu, udah gede makin bertingkah. Puber, aduh. Hofpain kalau orang Barat udah pusing. Jadi, nah jangan sampai kita terseret dalam arus itu. Kita mesti paham boundaries kita dalam kehidupan mana, supaya kita nggak sakit, sahabat-sahabat. Ya. Nah, jadi kadang kita kehilangan orientasi itu, bahwa ada dimensi lain dalam kehidupan. Itu yang patut kita renungkan, agar kita tidak senantiasa hidup itu hanya loncat-loncat dari satu masalah ke masalah lain, tapi hilang orientasinya. Jadi orientasi utama adalah makin kenal Allah nggak di situ. Tanda kita makin kenal Allah, makin gandrung sama Allah Ta'ala. Seseorang yang diperkenalkan dengan aspek Ar-Razzaq, asmanya Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, tiba-tiba aja dia dibangkrutkan tuh. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Itu pengalaman aku banget. Orang tuaku dibikin bangkrut. Saya cerita tuh kan, dari yang biasa nge-mall tiap minggu, saya nunjuk dulu senangnya semua anak muda lah biasa. Pernak-pernik semua Benetton, topi Benetton, jaket Benetton, kacamata Benetton. Sekali nunjuk, harga berapa? 1 juta, ambil gitu. Sampai dibangkrutin, saya kuliah dari Jatinangor, dari Buah Batu ke Jatinangor. Itu tiap hari saya butuh bekal 10.000 buat naik bus apa. Gak ada, 10.000. Ibu saya jual roti tawar, harganya 10.000. Jadi saya pagi tuh mesti nunggu orang beli roti tawar. Dan selalu ada, walaupun kadang masih telat datang ke kampus. Gitu. Tapi dalam kesaksian saya, nggak kurang tuh, bisa lulus juga tuh kedokteran, walaupun ya dengan semua keterbatasannya. Kalau saya dibikin melimpah semua, maka saya nggak bisa bersaksi bahwa oh iya ya, Allah itu yang memberi rezeki. Jadi walaupun orang tua saya disempitkan rezekinya, ada aja dari kiri kanan. Nah, kesaksian itu mahal. Itu yang kemudian menjadi uh, currency ya. Ketika nanti timbangan di akhirat nanti, kata Al-Quran adalah al-haq. Nah, itulah kebenaran yang kita bawa. Saya bersaksi Allah yang beri rezeki. Sejak saat itu saya nggak takut tuh. Kalau misalkan saya suami kehilangan pekerjaan gara-gara ada ini, saya punya pengalaman, enggak kok, Allah yang ngasih, tenang aja, nanti ada. Bener, dapat pekerjaan ternyata lebih tinggi gajinya tuh kan, kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah itu ya alhamdulillah itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Saya yakin sahabat-sahabat juga ada gitu pengalaman-pengalaman seperti itulah. Kalau kita udah
menginjak usia di mana uban sudah mulai muncul, itu mesti sudah punya referensi 1, 2, 3 gitu, bahkan lebih tentang siapa dia Allah Ta'ala. Allah tuh nggak menzolimi kita. Allah itu baik banget gitu. Allah itu kalau memberi mesti ada hikmahnya, nggak mungkin sia-sia. Nah, hal itu jadinya bukan doktrin semata gitu. Iya, ngalamin gitu. Nah, fungsi rahmatan lil alamin, sahabat-sahabat, adalah bagaimana kita memperkenalkan Allah Ta'ala ke semesta. Itu. Kemudian kita jadi paham kenapa ada hadis mengatakan begini, ketika seorang ilmu yang berilmu, nah ilmu tentang Allah nih, meninggal, dia ditangisi oleh gunung-gunung, bahkan ikan-ikan dan burung-burung. Bilang, mikir saya, gunung-gunung, nah, kumaha ya nanya. Terus gimana mereka tahu bahwa orang itu meninggal? Nah, berarti ada koneksi kan? Hadisnya jelas, Sohi. Pernah baca? Ya kan? Ada orang berilmu meninggal ditangisi oleh gunung-gunung, burung-burung, ikan-ikan. Gimana tuh? Kalau misalkan dia hidup di gurun pasir yang tidak punya akses ke laut sekalipun, jarang kan? Terus tapi ikan di laut tahu orang itu meninggal. Wow, this is mind blowing, isn't it? Hadis itu membawa kita sebenarnya untuk mempelajari nih ya, semesta ini correlated gitu. Ada dimensi lain yang menghubungkan, walaupun secara raga kita nggak nyambung sama beluga tuh, ikan-ikan, aduh ikan-ikan di lautan tuh banyak banget kan tuh. Nggak cuma tongkol, ya kan? Ada lumba-lumba, ada ikan hiu, paus. That's amazing. Belum ikan-ikan yang lucu itu banyak jumlahnya. Mereka menangisi kepergian orang yang berilmu. Wow, gitu. Nah, jadi itulah hidup tuh luas banget, sahabat-sahabat. Jadi jangan sampai kita, aduh, hanya dibikin lesu, bermuram durja oleh gara-gara si Eta gitu ya, misalkan yang ngeselin dan and then it's ruin our whole day gitu. Aduh, aku nggak mau banget seperti itu. Rugi. I don't want anybody ruin my happiness. It's mine. Orang boleh menyebalkan gitu ya. Kadang ke hati pancing gitu, marah. Tapi astagfirullah, astagfirullah. Aduh, nggak mau. Pokoknya the rest of the day aku pengen happy. Happy itu gini, bersama Allah Ta'ala. Ya. Aku pengen bisa tersenyum. Aku ingin tetap bersuka cita menghadapi ini semua. Jadi sebenarnya sebagian besar persoalan kehidupan kita itu sebenarnya adalah sebuah refleksi dari kita taubat atau enggak sih secara hakiki. Taubat tuh mencari Allah. Karena isunya, kita bicara penciptaan semesta ya, isunya adalah untuk mengenal Allah. Hanya dia yang mencari, yang kemudian ingin mengenal. Maka yang kita lihat sebagai konflik dengan mertua, konflik dengan ex-wife-nya si Akang misalkan, konflik dengan you name it lah, tetangga, bos, itu hanya pancaran saja dari semua apa yang terjadi di dalam hati. Itu suluk. Aspek batiniahnya yang harus kita buka. So, the $1 million question yang harus kita cek setiap hari, setiap saat. Apa sih yang kamu cari? Jujurlah, apa yang dicari? Duit, kemuliaan, posisi, biar orang hormat semua. Sekedar ketenangan mungkin? Bener nggak cari Allah? Wow, that's luxury. Tapi kalau boleh jujur ya, apa yang kita cari itu yang mengomando kita. Itu yang menjadi ilah. Itu yang mendikte kita. Pilihan kita, ketakutan kita, kekhawatiran, kecemasan, itu berasal dari apa yang kita cari. Amalan orang boleh sama-sama umroh, sama-sama sholat. Hati tidak sama. Karenanya yang dikejar itu bukan amalia, tapi hati dulu diperbaiki.
Hadapkan wajah kita sama Allah Ta'ala dan pastikan kita ini ngadep Allah nih, bukan yang lain. Dunia itu, sahabat-sahabat, mengikuti hati. Semua kehidupan kita itu mengikuti kondisi hati, benar. Dan hati itu, qalb, adanya di nafs. Itu entitas alam malakut. Saya bersaksi ya, untuk memperbaiki kisruh rumah tangga, katakanlah ya, repotnya ngurus anak, ya, ketidakjelasan karir yang saya lihat itu saya pusing gimana, kayak tidak berdaya gitu. My first 3 years in Netherlands ya, 3 tahun pertama saya di Belanda itu it's just like kalau lihat kok bisa ya selamat. Yang lain tuh ada yang depresi, temen tuh ya ada yang balik lagi ke Indonesia. Ya, hanya berdekat rahmat Allah Ta'ala. Tapi itu semua berubah ketika saya memperbaiki hubungan sama Allah Ta'ala melalui sholat. Saya mulai sholat waktu tambah rawatib. Wow, and then setelah itu kita melangkah, satu langkah dia datang berlari. Hadisnya ada. Rasulullah SAW berkata gini, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya itu pasti langsung Allah akan merespon dengan dia memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena kalau hubungan kita sama manusia aman, itu tangga menuju hubungan kita sama Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kita semua sedang pusing nih, hubungan suami istri lah ya, dengan anak misalkan, jadi kepikiran. Mungkin orang tua kepikiran, tetangga, atau teman kerja, you name it. Mesti ada masalah kan. Kalau kita hanya mengandalkan alam mulk ya, amal-amal, kebiasaan kita, kok diutamakan islah dulu, kontak dulu, cari apa namanya cara, mungkin counseling, psikolog, um, by all means itu boleh. Tapi ada langkah yang esensial yang itu jangan dilewati. Karena kalau orang tauhidnya kuat, sebelum dia melakukan tindakan yang amaliah, dia menghadapkan hatinya ke Allah Ta'ala dulu. Karena hadisnya gitu, perbaiki hubungan sama Allah dulu. Jadi jangan dilangkahi Allah. Kita punya masalah, sahabat-sahabat. Namanya hidup ya, namanya hidup pasti ada masalah. And that is good. Kalau nggak punya masalah, kita lupa. Zikirnya ya doanya kurang khusyuk gitu. Karena beda kalau orang butuh gitu ya, nangis gitu. Bangun sholat malam. Itu betul-betul kunci dalam kehidupan. Sekarang gini, kalau kita hanya mengandalkan, mungkin dengan negosiasi, dengan upaya ini itu, belum tentu selesai. Bertahun-tahun konflik begitu aja. Maka sebelum memulai semua itu, ya boleh mau ke dokter boleh, namanya ikhtiar. Tapi sebelum memulai itu, kita kontak batin sama Allah Ta'ala. Itu yang mahal. Kan suka ada yang nanya, teh boleh nggak kalau saya punya masalah konsul gitu, atau curhat ke makhluk? Silahkan. Bukan tidak boleh, tapi yang pertama dicurhati gitu loh maksudnya. Langkah pertama itu yang ya Allah, Allah dulu yang disebut. Itu akidah sahabat-sahabat. Ya, misal nih, waduh ini yang butuh uang buat anak mau kuliah si teteh misal. Kebanyakan orang pragmatis ya. Kalau nggak lihat tabungannya, dia lihat pinjaman, ya asal jangan apa sih sekarang yang lagi heboh tuh apa pinjol apa gitu aneh-aneh namanya itu, jangan sampai kerentenir lah ya. Itu malah membelit dengan sekian masalah. Boleh sahabat-sahabat kalau mau curhat dan lain sebagainya. Tapi orang kebanyakan pragmatis, langkahnya tidak ke Allah Ta'ala dulu. Nah, suluk itu mengajarkan yang namanya karunia dicari dimanapun silahkan. Tapi di awal kulonun sama Allah, ya Allah, bismillah, semoga lewat dokter ini sembuh. Nah gitu. Jadinya begitu sembuh nggak cuman ya, alhamdulillah iya tuh gara-gara si dokter Eta. Allah tidak disebut. Wah itu lupa sama Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita mencederai hati Allah Ta'ala. Nah, dengan demikian memang hal yang paling mahal di dalam suluk adalah hati. Apa yang kau cari? Dan dunia akan selalu menguji sejauh mana kualitas kita pencarian sama Allah Ta'ala.
Ya, itu objek-objek yang membuat kita cemas, khawatir. Nah, itu biasanya itu garis bawahnya itu yang kita cari. Jelas, karena nggak adanya bikin kita ketar-ketir. Berarti selama ini kita nyari itu. And you can put anything there. Kalau duit nggak ada, saldo 100.000 di akhir bulan. Ketar-ketir atau biasa aja? Jangan-jangan selama ini kita tergantungnya duit. Bisa sih lisannya bilang la ilaha illallah, Allahu akbar, wah lekoh. Tapi hati bicara beda. Ya, Bapak Mursyid almarhum pernah bilang gini, orang beriman itu ya nak, kalau langit mau runtuh sekalipun, hatinya nggak bergerak. Wow, hebat. Jangankan bumi gonjang-gonjang, langit runtuh, nggak kebayang sih. Dulu kalau baca Asterix selalu sih ya, si kepala suku tuh selalu bilang, langit runtuh, dia takut banget langit runtuh. Tapi kan, jangankan kita langit runtuh, uang tinggal tadi itu 100.000 cemas ya kan, ada isu ini itu di keluarganya cemas gitu, kita merasa seperti orang paling sial di dunia, nauzubillah min dzalik, merasa permasalahannya paling berat sedunia. Sebenarnya semua orang itu pasti punya ujian kehidupan, cuman kadarnya beda-beda. Allah Maha Adil ya, itu sesuatu yang kita tidak bisa mengukurnya. Ya, ada orang dikasih sakit berat bertahun-tahun gitu ya. Tapi kalau itu membawa dia lebih dekat sama Allah Ta'ala, maka sebenarnya mission accomplished gitu. Ada hal-hal yang harus kita lihat dalam kehidupan. Maka nggak bisa dalam bersuluk ya, dalam hidup itu hanya melihat aspek lahir. Jadi sebagai penutup nih ya, sebelum diskusi, pahami, sadari bahwa kita semua tanpa kecuali, semua yang mewujud sebagai manusia, sudah dalam perjanjian waktu di Alastu birobikum, di alam Alastu, sudah tersil ya, ada ijab kabul, kamu ke bumi cari aku ya. Kita ke bumi ini mencari Allah. Sesungguhnya dalam dibolak-balikan kehidupan kita itu ada kebaikan. Kalau orang nggak dibikin sakit, nggak dibikin miskin, nggak dibikin konflik keluarganya, nggak dibikin bercerai di suatu waktu, misalkan, mungkin dia lupa sama Allah Ta'ala. Karena orang itu cenderung lari dari Allah Ta'ala. Jadi di sisi lain kita bisa melihat, oh sakit itu karunia. Sebuah perceraian bisa jadi sebuah karunia. Jangan dipandang sebagai azab. Karena Allah itu lebih mendahulukan sifat kasih sayang daripada azabnya. Hanya saja akal kita karena belum terupgrade, maka sering berprasangka buruk sama Allah Ta'ala. Sering melempar pertanyaan dalam hati, kenapa ya begini Allah? Itu. Kalau itu terjadi, sekarang harusnya merenungkan dan memohon, ya Allah, aku tidak ingin punya hati yang berprasangka buruk sama Engkau. Istighfar. Mungkin di antara kita ada yang marah sama Allah, demikian marahnya, merasa dia tidak adil. Merasa aku sudah ibadah begini, tapi kok begini? Balasanmu ya Allah, gitu ya. Kau memberi karunia sama yang lain, tapi aku enggak. Seolah-olah Allah membiarkannya menderita. Padahal secara prinsip Allah tidak begitu. Hati kita yang belum bisa melihat bahwa di balik itu ada sebuah treatment ilahiyah. Jadinya orang yang tidak mengenal dia akan cenderung berprasangka buruk kepada dia. Allah Ta'ala. Nah, memang kita fakir, sahabat-sahabat, butuh pertolongan Allah Ta'ala. Sekali lagi, barang siapa menolong orang, katanya gitu ya, Allah akan menolong dia. Itu juga salah satu kunci kecil yang bisa membuka rahmat yang sangat besar. Kadang-kadang pertolongan itu datangnya tidak terduga. Contoh real, kita butuh duit. Buat apapun lah. Urgent. Tiba-tiba datang kucuk-kucuk teman zaman dulu atau saudara butuh uang buat pengobatan si anu gitu. Nah, kalau sudah beriman tuh jangan biarkan dia pulang hampa tuh tangannya, karena itu tidak mungkin seseorang datang ke kita ngirim WhatsApp tuh kalau Allah tidak kehendaki. Jadi Allah ingin memberi rezeki, ini hebatnya semesta ya. Tolong dia gitu.
nanti aku akan kasih. Seolah-olah begitu, bisa begitu dalam hidup. Nah, tidak ada hal yang sangat mendatangkan rahmat Allah dengan cepat selain kepemurahan. Minimal senyum, ya. Senyum itu sudah melegakan dibanding wajahnya cemberut. Begitu, sahabat-sahabat. Yuk kita buka sesi diskusi. Ada apa nih? Chat. Saya di rumah ada pohon-pohon buah-buahan, ada pohon apel, lemon, kumquat tuh apa sih? Cabe. Ini Adele. Saking buahnya lebat, wah tetangga kebagian. Wah boleh nih. Kamu punya pengalaman menumbuhkan pohon dari benih ya? Iya, ini kalau ngaji banget nih tentang pertumbuhan pohon. Saya juga punya tuh satunya. Apa pepper tuh? Paprika. Gara-garanya si Elia nih mama nih, dia liatin TikTok nih. Dia kan kalau masak tuh suka biasanya dibuang di bin apa organik gitu. Terus kata Elia jangan dibuang, bijinya kita masukin jadi kita beli tanah tuh ya di supermarket. Tumbuh lah bener jadi paprika tuh 3 biji sekarang senang sekali. Nah begitu. Ayo let's it's your turn. Silakan sharing tentang materi hari ini, tentang penciptaan, tentang dimensi lain dalam kehidupan. What's your story? What's your apa namanya experience gitu ya? Pasti ada nih. Ayo kita bagi. Jadi kan kalau kata Allah Ta'ala terhadap nikmat yang Allah berikan maka beritakanlah gitu. Siapa tahu ada yang menjadi terinspirasi cerita kita jadi amal deh ya daripada disimpan sendiri. Ayo silahkan Mbak Adis, Mbak Ari, Bu Eka, Mbak Lin, Bu Muriani, Yos ada di sini. Apa kabar Yos? Oktober ya, wait for me, insya Allah. Yo, silakan di-unmute aja. Ya, halo. Ada nih yang mau buka suara? Ini, ya, silakan. Ini kelas online nih a bit weirdnya tuh begini. I'm just simply walking to the screen and assuming you are still here with me. Enggak, aku cuma ngomong sendiri nih dari tadi. Ya, silakan sahabat-sahabat yang berkelapangan, punya cerita untuk di-share, punya perenungan yang bisa dibagi. Yos lagi di mana? Jam 10, berarti jam 3 ya sore di sana. Sekarang hari apa? Kamis kan? Lagi praktek kah? Atau mana biasanya? Mau siap-siap ke rumah sakit merenya. Izin Teh Ini ada Tessa, sahabat saya. Iya, mangga. bertanya aja nih. Kan tadi Boleh. kalau misalnya kita memiliki rasa cemas ya atau Mhm. rasa-rasa yang kurang mengenakan di dalam hati gitu, kan seharusnya ke Allah Mhm. dulu Yes. kita meminta langsung gitu, tidak hanya secara horizontal. Tapi sebagai manusia kan kita tidak bisa mengendalikan juga pikiran kita gitu ya atau rasa ingat kita bahwa kita harus minta dulu sama Allah gitu. Apalagi kalau misalnya pas di kejadian ada sesuatu baik itu misalnya perdebatan atau apa untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Bagaimana cara mengendalikannya itu supaya kita bisa langsung vertikal, tidak Bagaimana tidak caranya? iya, Mhm. supaya langsung Jadi, vertikal gitu ini kita ya Allah gitu, tidak lagi kita mengikuti rasa cemas. Tapi kan maksudnya boleh kan kita bukan memiliki artinya oh ada rasa cemas gitu. ya, itu Alarm kan bagian, tuh alarm ya, ya, alarm betul, iya betul, ini betul. gitu. Nah supaya Itu tidak manusiawi berlarut-larut, sekali. iya tidak Mhm. berlarut-larut. Saya jadi ingat kejadian Tetesa Nah, waktu betul. Elia sempat hilang beberapa jam itu pasti Iya, apa ada rasa cemas juga kan gitu.
Ya, Itu ya, ya. bisa langsung vertikal itu bagaimana tuh Teh? Iya, 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 betul, betul, betul. Jadi, ya, ya, kemarin memang gitu ya. Kita akan diuji, kehidupan akan menguji dan menampakkan ahwal ya, kondisi hati kita per saat itu, moment to moment. Jadi saya diuji dengan kalau saya diuji anak itu lebih kuat rasanya. Ke kemarin ya saya bilang, wah, begitu diujinya datang dari pasangan, gemetar tuh hati. Keselnya masih keluar. Nah, itu istighfar mesti banyak. Astagfirullahaladzim. Jadi ya alhamdulillah kita ditampakkan ya. Jadi ujian tuh supaya kita bisa terus memang itu pemberian teh. Itu pemberian. Jadi itu menunjukkan suluk kita udah sampai kemana gitu ya. Karena itu ahwal ya. Kalau ahwal ini istilah dalam suluk. Ahwal hal, keadaan ahwal itu. Jadi keadaan. Jadi gini, ada orang eh, bisa mungkin tulis artikel tentang sabar, ngutip ayat Quran, ngutip ngutip hadis, perkataan ini itu teori tentang sabar, tapi begitu dikonfrontasi sama pasangannya, sama anak, sabar nggak gitu. Jadi ada ilmu yang masih di kepala dan ada ilmu yang sudah Allah resapkan ke dalam diri. Bukan berarti jangan cari ilmu, salah, justru harus cari ilmu. Tapi bagaimana Allah meresapkan itu pemberian Allah Ta'ala. Oleh karenanya, semesta ini hebat mainnya, orkestrasinya. Pentingnya beramal soleh begitu, pentingnya nolong orang begitu, pentingnya bermurah hati sama semesta ya, tidak hanya pada manusia, sama kucing, sama tanaman gitu. Kita tidak pernah tahu which act gitu of kindness yang Allah ya tersentuh karena saking ikhlas ya diterima sama Allah Ta'ala dan itu membuat kualitas tertentu ditanamkan di hati kita. Jadi lebih teguh, jadi lebih sabar, jadi lebih kokoh keyakinannya. Nah, itu sesuatu yang Allah hunjamkan justru melalui sebuah act of kindness kita sama orang lain. Itu cara kita dimensi dunia ini bekerja. Oleh karena itu kan tadi barang siapa ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Kan kita aneh. Tolong Allah. Jadi kunci kita pengen ditolong Allah, ini hebatnya Allah semesta ya, karena fungsi kita merahmati itu dimulai dengan menyebarkan kebaikan. Orang itu ya di awal waktu mengenal Allah Ta'ala melalui kebaikan-kebaikan yang disebarkan oleh orang-orang sekitarnya. Bayangan saya tentang kepemurahan, tentang keramahan, itu tentang nenek saya almarhum. Dia almarhumah memperkenalkan, kan Allah gaib ya, kita mendekati Allah lewat sifat-sifatnya. Yang kita punya adalah referensi-referensi dari sekitar. Sabar itu, nah seperti itu sabar gitu. Jadi kita punya referensi. Nah, kita mesti jadi referensi buat anak kita. Mama saya yang sabar, mama saya yang nggak bentak-bentak kalau ngomong gitu, yang neces gitu kalau ngomong tuh. Nah, hal-hal seperti itu menjadi referensi memperkenalkan Allah Ta'ala lewat af'al, lewat perbuatannya, lewat sifat-sifatnya, itu. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa refleks kita tetap teguh, nggak dibuat khawatir, itu adalah perjalanan, Teh. Sebuah perjalanan, dan kita akan menyaksikan from time to time, kita sudah di mana, gitu. Nah, kemarin itu saya diuji hitungan minggu tuh, 3 hari pertama si Elia hilang itu 2 jam, aduh, sampai kuliling-kuliling udah itu udah skenario worst case scenario, suami saya udah sampai Elia teriak gitu, udah drama lah. Kita pikir apa dia jatuh ke jurang ya atau apa, manggil rescue team, helikopter, sampai bayar 3.000 euro teteh. Aduh, sih kita nggak tahu ya bahwa itu harus bayar semahal itu, tapi oh iya saudara, at that time anything, apapun pertolongan tolong kerahkan. Ternyata anaknya nunggu di restoran gitu ya, lewat jalur lain di gunung yang kita kok bisa dia gitu. Nah, di situ saya cuma menjadi saksi atas gini,
aku lihat yang lain udah pada nangis gitu ya pada saat itu. Kok hati tenang ya gitu. Sampai dikhawatir-khawatirkan juga nggak bisa gitu loh. Tapi bahwa ada kekhawatiran iya, tapi itu saya merasakan tidak mencengkram gitu loh. Nah saya bilang ini Allah nih, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus zikir aja di sepanjang jalan, zikir kok tenang. Jadi gini, karena saya tahu kemudian saya dipaparkan dengan sebuah hal lain yang kemudian hati saya bisa beriak. Betapa kita nggak punya kuasa sebenarnya di situ. Dan saya lihat, oh, it's not me. Kalau saya bisa tahan menghadapi ini semua, ini bukan dari saya. Karena kalau memang itu dari saya, kenapa yang lain nggak bisa? Ketika saya menghadapi pasangan, kok nggak bisa setegar itu tanda bahwa bukan aku tuh dari, kalau memang itu kekuatan dari kita ya, mestinya konsisten dong, kita bisa atur gitu semua hal, wah tegak aja. Tapi fakta bahwa kadang kita ups and downs, kita kemudian sadar lagi upsnya itu kita lagi dinaikin sama Allah Ta'ala begitu. Jadi gimana supaya bisa tegar, kuat-kuat aja, mohon sama Allah Ta'ala, all out gitu, nolong orang gitu ya, merahmati semestanya. Nah nanti akan dilihat lagi, begitu ditunjukkan kelihatan, oh iya Allah lagi memberiku gitu Teh Lin, walau alam. Baik, Teh. Iya, jadi saya mengerti ternyata ya memang kita tidak bisa stabil dalam setiap permasalahan bisa cool, bisa setenang itu, sesabar itu tergantung dari hidangannya saat itu yang diberikan apa gitu ya, Teh ya. Betul, betul. Jadi Iya. itulah pentingnya berserah diri. Work with the flow. Hidup itu Iya. harus work with the flow gitu. Ya, itu ini aja gitu. Sekarang adanya ini, oke, jalani gitu. Indah-indah aja gitu. Ya. Baik, baik. Iya, hatur nuhun, Teh. Alhamdulillah, sami-sami. Ini Mbak Dia sudah angkat tangan, silakan. Habis ini saya nanti baca Oh chat iya, ya. Teteh masih ada waktu. Tadi saya turun naik tangannya soalnya ngeliat udah jam 3 lewat. Kalau memang masih ada Silakan, boleh. silakan. Bonus. Bonus. Oke, tadi kan Teteh mengatakan harus melihat segala sesuatu dari sisi berbagai macam ya. Kalau tadi Teteh menyatakan bahwa kalau ingat ramah, itu murah, murah hati, murah dan sebagainya itu dengan nenek ya Teh. Kalau saya mungkin ke arah sabar gitu. Sabar itu dulu waktu saya masih kecil atau mungkin waktu saya masih belum berumah tangga, ibu saya selalu bilang, sabar, sabar ya nak gitu, jangan sedih, jangan apa gitu. Terus saya cuma bisa dalam hati, sebel dan segala macam, tapi ya udah cuma senyum-senyum aja. Terus kemudian waktu berlalu gitu ya Teh, setelah saya juga berumah tangga dan punya anak gitu, ternyata siklus sabar itu juga saya sampaikan pada anak saya, "Sabar ya Nak, kalau nanti kamu kayak gini-gini, cuma sabar." Saya mau dia kan suka cerita, "Mama aku mungkin nggak bisa bergaul sama teman atau apa," saya cuma bilang, "Sabar." Dan ternyata anak saya gitu, suatu hari kan suka pillow talk gitu, terus dia tiba-tiba bilang, "Aku lagi sedih nih Mah, tapi yang aku ingat cuman wajah Mama dan bilang sabar," gitu. Wow. Jadi saya cuma gini, "Oh ya Allah ini kok circle-nya, eee, muter-muter," gitu ya Teh. Waktu saya sedih, saya cuma ingat, wajah ibu saya yang selalu bilang sabar, terus waktu saya nyampein ke anak, saya cuma bisa bilang sabar walaupun mungkin ada marah-marahnya juga. Terus kalau pas saya lagi marah, anak saya cuma bilang, "Mama sabar." Terus waktu anak saya sedih, ternyata dia juga bisa, mengingat saya yang selalu mengucapkan sabar gitu. Jadi ini tuh kayak tadi waktu Teteh bilang bahwa Allah itu selalu mengajari, selalu menunjukkan. Saya jadi teringat ini bahwa, oh iya ya ternyata, siklus itu selalu berulang-ulang gitu. Kalau misalnya memang saya nggak menyangka Teh ternyata, anak saya yang kecil itu bisa bilang, "Mama waktu aku sedih, aku cuma ingat Mama selalu bilang sabar," gitu. Itu tuh udah rasanya nyes gitu ya Teh. Oh seperti ini gitu rasa yang mungkin saya alami waktu saya ingat, wajah ibu saya untuk bilang sabar gitu. Jadi pasti saya berharapnya pasti kan setiap orang punya, role model masing-masing ya untuk, meyakini sifat-sifat Allah yang jumlahnya banyak itu, yang Rahman, yang Rahim, yang sabar dan seterusnya gitu. Tapi memang jadi bersaksi bahwa memang iya, sabar itu memang diajari, ditunjukkan gitu dan sampai saat ini memang
yang namanya sabar itu lebih dari sekedar berkata-kata sih Teh. Mungkin itu aja. Makasih. Alhamdulillah. Itulah sebaik-baik warisan dari orang tua ke anak, ilmu, akhlak. Sementara kita tuh sibuknya ngumpulin duit aja gitu ya. Kalau perlu 7 turunan nggak habis. For the sake of our children and grand-grandchildren. Salah tuh. Duit tuh bisa jadi konflik malah. Banyak kasus. Bisa, nauzubillah ya, bisa sampai bunuh-bunuhan, bisa sampai putus hubungan gara-gara duit. It's all about the money lah. It's all about the dam gitu. Tapi akhlak, oh itu everlasting. Kesabaran kita, ya, kasih sayang kita yang kita curahkan untuk anak, kekuatan kita menelan amarah, kita bisa venting it out gitu. You name it, lempar piring apa, marah ya. Tapi kita telan itu jihad tuh. Karena kata Ibnu Arabi di tahap pertama pejalan salik ya, tahan marah. Bisa kalau marah jangan tunjukin. Wah, silahkan lakukan itu sama si Akang. Nah, ini yang ngomong gampang aja, saya juga masih harus belajar gitu. Karena ego ya, hawa nafsu tuh pengennya dia nggak mau dicuekin, dia inginnya menonjol terus, dia ingin recognition and whatsoever, tapi dalam agenda yang salah gitu. Nah itu saya pikir kita, nah tadi ya konsep rahmatan lil alamin, setidaknya lah buat anak-anak sama orang sekitar. Sudah berfungsi begitu enggak? Jadi kehadiran kita tuh mencahayai sekitarnya. Ya tentu kalau kita punya fungsi di kampus ya, Uyos dosen tuh, Rahmat, wah kalau Dokter Sali yang datang itu berbeda kan, kinclong tuh perawat-perawat tuh jadi senang gitu dengan ramahnya gitu ya, baik kebaikannya. Saya pikir itu sebuah hal yang semoga Allah Ta'ala mengundang ya, jadi ada rahmat tertentu dan itu pasti turun dari orang tua tuh, nggak jauh, orang tuanya ngajarin, mungkin kan lihat ibu saya begitu, jadi ada yang bapak saya begitu. Nah itu kemudian pass on to generation. Itu yang kekal. Itu yang membuat anak jadi kuat. Indah kan dia teh. Dan dia pasti nangis tuh anaknya begitu. Saya ingat mama gitu. Wah itu ya Allah gitu kan. Jadi wah alhamdulillah tuh kalau sudah begitu, good job berarti. Keep up doing good work gitu. Jadi akhlak itu. Jadi bagaimanapun kebaikan akhlak akan equal dengan hati makin mendekat sama Allah Ta'ala. Jelas. Karena kalau makin kita mendekat sang sumber cahaya, kena tuh terpaan cahaya di sini. Yang namanya akhlak baik itu cahaya. Akhlak buruk adalah kegelapan. Amarah adalah kegelapan. Dendam adalah kegelapan, kebusukan hati, suuzon itu kegelapan. Kita bagaimana berjuang untuk menguak kegelapan itu, rasa takut, ragu-ragu dengan istighfar gitu. Jadi cahayanya datang. Itu suluk. Ya, walau alam. Terakhir nih dari Mbak X. Oh, Mbak Ade tanya, besok ada Zoom? Iya, itu besok jam 4 waktu Indonesia Barat itu jam berapa di sini? Jam 11. Iya, saya mau ngobrol sama Harry itu online. Mungkin ada yang kenal, ya bincang kehidupan. Kita mau buka platform, kita punya platform Hikmah Hidup ya. Kita mengundang teman-teman, sahabat-sahabat untuk sharing story. Sebenarnya apa yang kita lakukan di sinilah, cuman lebih panjang, mungkin sejam. Siapapun boleh ikut Mbak Ade ya. Oke, Terakhir oke, nih Teh. ada yang, iya monggo. Katanya gini, Teh, saya masih merasa bersalah sama ayah. 2 tahun yang lalu di pagi hari sempat ada percakapan yang tidak enak dengan ayah, sampai mengeluarkan nada tinggi. Ternyata tengah malamnya ayah meninggal dan saya tidak sempat bertemu lagi. Nah ini ya sedih ya, kita itu tadi satu, benar ya yang kata Rasulullah, kematian adalah hal yang paling dekat yang kita tidak pernah tahu. Nah sekarang kalau sudah kejadian, ayah sudah meninggal. Nah pengetahuan tentang alam ini itu membuat kita settle down loh, bahwa kematian bukan the end of everything.
Dia hanya adalah gerbang menuju ke alam berikutnya. Jadi orang yang meninggal itu sahabat-sahabat sekarang sedang ada di alam barzah, itu di alam malakut. Jadi naik alam malakut. Kenapa? Itu kenapa ketika di alam barzah itu langsung dialog sama malaikat, man robbuka. Sesuatu yang kita jarang kenal di sini, bahkan jarang dialog. Di sana jiwa udah langsung. Nah, cuma ada yang jiwanya nauzubillah ya, kok aku jadi buta di sini katanya. Di dunia dulu aku bisa melihat. Ya karena belum sempat istighfar, itu mata luarnya masih melihat tapi dalamnya masih buta. Jadi di akhiratnya jadi buta. Nah, jadi ini sebuah renungan juga buat kita, buat Mbak ya yang curhat ini, Bapak jiwanya masih ada di sana. Bahwa kita ingin minta maaf, berikan doa sama beliau. Insya Allah keterima gitu ya. Sampaikan Yasin sebagai maaf kita. Kalau perlu infak khusus gitu ya, atas nama Bapak. Bersedekah khusus. Kalau ada rezeki umroh khusus buat beliau gitu, bisa gitu. Jadi itu cara kita meminta maaf. Barangkali ada hal yang ya kita juga sebagai anak belum sempat minta maaf kepada orang yang sudah tiada. Ya. Walau alam. Jadi itu sahabat-sahabat ya, be happy, hadapi kehidupan ini dengan tegar. Kita punya backup paling kuat, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman sama Nabi Daud, kalaupun semua penghuni langit, alam malakut tuh, yang jumlahnya wah nggak kehitung. Saking nggak kehitungnya, pernah suatu hari Jibril alaihissalam menangis. Kenapa nangis? Aku lagi lewat, ini Jibril tuh salah satu malaikat tertinggi ya, the generalnya gitu. Dia tahu rakyat alam malakut. Suatu hari dia melintas, ada seorang malaikat yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Saking luasnya itu. Dalam hadis dikatakan Sidratul Muntaha itu tiap hari malaikat yang masuk 70.000 jumlahnya dan tidak pernah keluar. Dan sudah berapa lama di situ. So itu membuat kita, informasi-informasi seperti itu ya, membuat kita supaya berbesar hati terhadap kehidupan. Jangan terlalu sombong dengan semua fasilitas yang ada. Justru itu gunakan untuk kebaikan. Berbagi, untuk meraih hal-hal yang lebih tinggi. Jangan hanya settle there. And satu hal, kematian itu dekat. Ya, apa yang kita cari? Sudah siap belum untuk menjelang alam berikutnya? Pikirkan itu terus ya, supaya kita tidak tenggelam dalam rat race of the world. Kita kayak sudah mengerjakan banyak gitu ya, sudah berkontribusi banyak, tapi kata Allah Ta'ala, engkau hanya berbuat kerusakan dan sedih. Jadi fokus kita membahagiakan Allah, bikin dia tersenyum. Kalau bikin manusia tersenyumnya, nggak mungkin semua orang bisa tersenyum. Ada aja yang cemberut, ada aja yang nggak puas, ada aja yang ngomong negatif. Capek. Don't go there. Jangan pergi kepada game memuaskan manusia. It's worthless. Ngapain? Ngomong kita nggak bertanggung jawab sama mereka. Mending kita cari Allah Ta'ala. Settling down. Sangat so relieving. And it's like freedom. Bebas. Mau hidup bebas, mau hidup bahagia, yuk kita kembali sama Allah Ta'ala. That's today. Alhamdulillah. Kita selesai hari ini. Semoga minggu depan ada inspirasi baru yang kita bisa buka dan kaji sama-sama. Yuk kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya, Budia. Ya, boleh kalau mau curhat kirim aja WhatsApp ya. Mangga sama-sama. Sampai ketemu besok kalau yang ada keluangan. Oke. Insya Allah. Assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tessa, ini